Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kamu akan mempelajari ciri kebahasaan teks narasi. Miss harapkan kamu menonton video ini sampai selesai ya. Nah, silakan buka buku pelajaran kamu halaman 54 untuk melihat kaidah atau ciri kebahasaan teks narasi. Kebahasaan teks narasi yang biasanya muncul di dalam teks narasi itu ada 4. Yang pertama diksi, kedua kata transisi, yang ketiga kata hubung, dan yang keempat kalimat langsung dan tidak langsung. Kita bahas yang pertama yaitu diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan gagasan sesuai nilai rasa dan makna yang kamu inginkan di dalam sebuah cerita. Contoh, ada kata mama dan ada kata ibu. Mana kata yang lebih bagus, lebih baik, lebih tepat diambil untuk mengungkapkan makna atau rasa seseorang atau seorang wanita yang melahirkan dan merawat kamu? Sudah pasti jawabannya adalah ibu. Kata ibu itu lebih melekat kepada nilai rasa dan makna yang ingin kita ungkapkan dalam sebuah cerita. Kemudian ada kata menyambut dan menyongsong. Nah, kata yang lebih tepat untuk kita ambil dalam sebuah cerita menggambarkan diri seseorang, rasa yang dialami seseorang adalah menyongsong. Coba kamu cek contoh di bawah ini. Nah, ada kata menatapi, menyongsong, dan terpaku. Mengapa harus menggunakan kata menatapi? Mengapa tidak melihat? Mengapa menggunakan kata menyongsong? Mengapa tidak menyambut? Mengapa menggunakan kata terpaku, tidak terdiam, padahal maknanya sama? Nah, namun kata-kata yang 3 Miss beri warna berbeda ini adalah katanya itu lebih masuk ke dalam isi cerita, lebih menyatu, makna dan rasanya lebih sampai. Itulah yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata yang tepat. Paham ya? Yang kedua adalah kata transisi. Apa itu kata transisi? Yaitu adalah kata yang berfungsi menyambungkan antar kalimat. Nah, ada banyak contoh kata transisi. 2 hari kemudian, namun, dan sebagainya. Nah, berikut contoh yang Miss berikan untuk penggunaan kata transisi. Silahkan dilihat. Jadi, kata transisi itu berada setelah tanda baca titik. Kalimat dulu, tanda baca titik, baru kata transisi. Itu antar kalimat atau antar paragraf, berarti setelah paragraf itu habis, paragraf selanjutnya lalu adalah kata transisi. Yang ketiga adalah kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung, konjungsi atau kata sambung adalah kata yang menghubungkan kata-kata maupun kalimat. Nah, kata-kata konjungsi ini banyak, contohnya ada dan, atau, ketika, sejak, dan sebagainya. Nah, kata penghubung ini akan menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Silakan lihat contoh berikut ini. Nah, jadi posisi konjungsi atau kata hubung atau kata sambung itu berada di tengah kalimat. Dia akan menghubungkan antara kalimat 1 dengan kalimat 2 atau anak kalimat dengan induk kalimat. Terakhir, ciri kebahasaan teks narasi yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Contoh, ketika kamu mendengar seseorang berbicara, kamu harus menyampaikan atau menuliskan hasil pembicaraan orang tadi sesuai dengan yang diucapkannya. Jadi tidak boleh ditambah-tambah maupun dikurang-kurangi. Nah, ciri-ciri kalimat langsung itu yang pertama intonasi. Bagian kutipan akan bernada lebih tinggi dari bagian lainnya ketika kamu mengucapkannya secara langsung. Nah, yang kedua, bentuk susunan atau polanya itu ada 3. Perhatikan ya, yang pertama pengiring, koma, kutipan.
lalu yang kedua kutipan, koma, pengiring, dan yang ketiga kutipan, koma, pengiring, koma, kutipan. Contoh pola yang pertama, Sharon berkata, koma, tanda kutip, aku lelah, tutup kutip. Nah, jadi kutipan kata pertama huruf awalnya itu harus kapital. Sedangkan pola yang kedua, contoh kutip, duh, lelah banget, kutip, kata Sharon, itu adalah pengiring. Nah, jadi setelah kutipan kata Sharon, kata K-nya itu tidak huruf kapital, masih tetap huruf kecil. Perhatikan baik-baik ya perbedaannya. Nah, ini untuk pola yang ketiga. Contoh, kutip, lelah banget, tutup kutip, kemudian pengiring kata Sharon, koma, buka kutip lagi, huruf kecil, pingin minum yang segar-segar, tutup kutip. Nah, jadi huruf pertama petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kedua, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Lalu, jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda baca koma dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. Contoh, sudah makan, Pak? Tanyaku kepada salah satu pemulung. Terakhir, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan seperti naskah drama itu harus diawali dengan tanda titik dua di depan kalimat langsung. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Jadi, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Kemudian yang kedua, biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Dan yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Contoh, kata ganti orang pertama akan berubah menjadi kata ganti orang ketiga, yaitu aku atau saya akan berubah menjadi dia atau ia. Anak-anak, silakan lihat contoh kalimat langsung yang akan diubah menjadi kalimat tidak langsung berikut ini. Contoh kalimat langsung, kamu harus rajin belajar, kata kakak. Diubah menjadi kalimat tidak langsung yaitu kakak berkata bahwa aku harus rajin belajar. Contoh kalimat tidak langsung lainnya yaitu Ricci mengatakan kepadaku supaya aku membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Yang kedua, ayah menyuruhku untuk mengantarkan surat ini ke kantor pos. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Jadi teks narasi itu ciri kebahasannya ada 4. Yang pertama diksi, kedua kata transisi, ketiga kata hubung, dan yang keempat adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, setelah ini Miss akan berikan kamu tugas, silahkan pahami kembali videonya dan lihat contohnya kembali ya. Sampai jumpa.